Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipah ahli gizi hari ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Rana, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya kesini dirujuk oleh dokter untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di sini. Boleh saya lihat berkasnya Bu? Oh iya Mbak, ini berkasnya. Baik, sebelumnya Ibu tidak perlu khawatir karena semua data pasien akan kami jaga kerahasiaannya. Konseling ini membutuhkan waktu 30 hingga 40 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Berdasarkan data yang sudah ada, usia Ibu Rona 44 tahun dengan berat badan 44 kg dan tinggi badan 156 cm. Dan telah menjalani operasi usus besar dikarenakan kanker kolon. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah konseling gizi, Bu? Belum pernah sama sekali Mbak. Oh, jadi belum pernah ya, Bu? Oh iya Bu, ngomong-ngomong Ibu aslinya orang mana Bu? Saya asli sini Mbak, rumah saya dekat kok dari sini. Oh deket ya. Tadi ibunya kesini diantar atau memang sendirian Bu? Oh, saya tadi diantar suami saya Mbak. Soalnya badan saya masih lemas. Pekerjaan Ibu apa kalau boleh tahu? Saya ibu rumah tangga Mbak. Terus di rumah tuh biasanya ngapain saja Ibu? Bersih-bersih rumah, masak, sama ngurusin anak-anak gitu sih Mbak. Kalau untuk olahraga bagaimana Bu? Saya sih jarang Mbak ke situ. Jadi nggak sempat olahraga. Oh jadi begitu Bu. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya sebentar ya Bu, untuk menghitung status gizi terlebih dahulu. Iya Mbak, silakan. Baik, terima kasih sudah menunggu. Jadi, berdasarkan hasil dari perhitungan IMT, didapatkan hasil 18,08 kg per meter persegi, yang artinya status gizi Ibu termasuk kurus atau underweight. Dan untuk kebutuhan kalori Ibu itu sebesar 2.207,36 kilokalori. Ada yang ingin dikonsultasikan? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini kadang saya kok merasa mual, lemas, terus gak nafsu makan gitu Mbak. Baik, apakah ada keluhan yang lain Bu? Iya, saya kalau habis minum susu kok malah diare ya Mbak. Baiklah, akan saya coba jawab satu persatu. Kenapa Ibu bisa diare? Setelah minum susu itu, kemungkinan Ibu mengalami intoleransi laktosa, atau bisa dibilang alergi terhadap susu. Ibunya sudah di kemoterapi? Kemoterapi sih udah Mbak, baru jalan 2 kali. Baik, jadi keluhan yang Ibu rasakan tersebut merupakan efek dari kemoterapi. Maka dari itu harus diimbangi dengan asupan makan yang baik dan seimbang. Kalau boleh tahu kebiasaan makan Ibu seperti apa? Saya sih seringnya makan bubur sumsum sama jus gitu Mbak. Selain bubur sumsum dan jus ada lagi Bu? Udah sih Mbak, itu aja. Soalnya saya kurang suka nasi sama sayuran Mbak. Saya juga akhir-akhir ini nggak nafsu makan. Baiklah, dari cerita Ibu bisa saya simpulkan bahwa Ibu ini kurang terpapar informasi mengenai makanan dan zat gizi. Hal ini ditandai dengan pola makan Ibu yang hanya mengonsumsi bubur sumsum dan jus. Baik, jadi untuk jenis dietnya menggunakan diet TETP atau tinggi energi dan tinggi protein ya Bu. Saya jelaskan sedikit mengapa menggunakan diet tinggi energi dan tinggi protein. Selain untuk memperbaiki status gizi Ibu, diharapkan dari diet ini dapat membantu memenuhi kebutuhan asupan oral Ibu pasca operasi, supaya Ibu tidak merasa lemas, dan juga untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Untuk jenis makanannya menggunakan makanan yang lunak ya Bu. Oh, jadi gitu Mbak. Kenapa Pak harus makanan lunak Mbak? Baik, jadi begini, karena Ibu kan baru selesai operasi usus ya Bu.
Nah, supaya nantinya tidak memberatkan kerja usus, jadi untuk saat ini Ibu konsumsinya yang lunak-lunak dulu, Bu. Ini Bu lihatnya, di sini ada contoh bahan makanan yang dianjurkan untuk karbohidratnya karena Ibu tidak suka nasi ya, Bu. Itu bisa diganti dengan kentang, ubi, jagung, tepung-tepungan. Untuk sumber protein hewaninya, Ibu bisa konsumsi ikan, udang, telur, dan untuk daging itu bisa dimasak sampai empuk terlebih dahulu ya, Bu. Sedangkan protein nabatinya ada tahu, tempe, kacang-kacangan. Dan mulai sekarang harus konsumsi sayur ya, Bu. Bisa dicoba sedikit demi sedikit supaya nanti Ibu jadi terbiasa makan sayur seperti itu, Bu. Lalu usahakan masaknya jangan digoreng dulu ya, Bu. Bisa dengan cara dikukus, direbus, dipanggang. Selanjutnya, hindari minuman yang bersoda dan makanan yang kalian dulu ya, Bu. Sama ini, Bu, sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan lobak itu sementara ini dikurangi dulu ya, Bu. Oh iya, Ibu kan sering mual sama tidak nafsu makan ya, Bu. Cara makannya itu bisa dengan porsi sedikit tapi sering seperti itu, Bu. Selanjutnya, usahakan olahraga minimal 3 kali seminggu. Dari informasi yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham? Iya, Mbak, insya Allah. Baiklah, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Mohon kerjasamanya ya, Bu, untuk menerapkan diet ini supaya Ibu bisa cepat sembuh. Kalau begitu, konseling hari ini saya cukupkan ya, Bu. Untuk konseling selanjutnya kira-kira 2 minggu mendatang. Ini, Bu, leafletnya boleh dibawa. Baik, Mbak, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih, Mbak.